hati kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Bapa. Inilah hidup kami. Kami persembahkan hanya bagi Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami bagi Roh. Lawat setiap kami. Lawat setiap kami, Bapa. Dimanapun kami berada. Bagi jemaat-Mu, Bapa, Engkau menyertai, Bapa. Terima kasih. Kami buka hati kami bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita memuji.
Kami sembah menyembahmu Amin. di sini. Oh kami percaya Ku percaya ada bagiku. katakan tak usah ku takut Tak usah ku takut, sebab
kedua tangan kita angkat tinggi kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya, kami Mari sembah Tuhan, nikmati hadirat-Nya, nikmati kasih-Nya, nikmati anugerah-Nya yang sudah diberikan bagi setiap kita. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur, Yesus. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami datang hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Kami datang ingin menyembah-Mu, Yesus. Bertemu muka dengan muka dengan Engkau Bapa. Merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan jamahan-Mu. Oh Yesus, kami semua.
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Maksudnya dikatakan, here I am to worship, here I am to bow down. Amin. Here I am to say, Mari pelan-pelan saya undang bagi berdiri pada sekarang. Angkat tinggi kedua tangan kita kepada Tuhan. All together worthy, all together wonderful to here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Together, all together.
bagi setiap kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan katakan lebih keras lagi katakan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeay. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Yeay. Sekali lagi. Yeay. Haleluya. Sama-sama. Tuhan kita yang memerintah. Haleluya. Dia rasa yang kuatkan perkasa. Bumi tumbuhan kakinya. Tuhan kakinya. Amin. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Katakan Tuhan kita. Tuhan kita pelindung dan tetap. Dia sumber keselamatan. Dia sumber keselamatan semuanya. Tuhan kita ada. Tuhan kita era. Tuhan saja. Amin. Tak berubah. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tuhan saja. Dicurahkan dari kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau berinteraksi bagi diri. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Amin. Berapa banyak percaya Tuhan kita ajaib? Lambaikan tangan. Oke. Waktu katakan Tuhan kita ada. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita acungkan jempol kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan kita. Kita coba. Tuhan kita percaya Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Tak berubah. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan. Kuasanya. Kuasanya. Dicurahkan. Dicurahkan. Haleluya. Kita. Mari sama-sama.
kami percaya. Hatiku percaya, bahwa bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sayangmu tak pergi dariku. Tuhan selalu menuntun, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri suara-suara yang diangkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Angkat dulu. Berapa banyak bersuka cita pada pagi hari ini, angkat tangan. Sekali lagi beri tepuk tangan meriah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kebenaran
kami pagi ini. Kami tahu ada berkat rohani yang Kau sediakan buat setiap kami. Berbicara buat kami, urapi kami ya Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Beracaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya bukan bagian dari TPAW pagi ini ya saudara. Kita sama-sama biru gak janjian saudara. Ini karismatik sekali ini. Ya saya suka itu perpindahan dari reggae ke ska ya tadi ya. Mantap itu. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu itu banyak yang ke sisi kanan ini apakah karena menjauhi AC atau nanti? Oh, ini kalau kapal agak miring kita ini ya, saudara. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman kembali di tempat ini. Nah, sebelum saya mulai dengan renungan pada pagi hari ini, apakah Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan terakhir ketika saya berbicara di sini? Ada yang masih ingat saya ngomong apa ya, Bapak Ibu? Lupa ya, saya nggak datang katanya. Oke. Hari ini saya masih melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saudara. Kita akan kembali masuk ke dalam tema bertekun di dalam Tuhan. Ayatnya masih sama. Saya semalam sudah share ke Pak Edi untuk dibagikan. Saya akan membacakan kembali. Ayatnya sama dengan pada waktu saya terakhir berkesempatan memberikan renungan di tempat ini dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 41 sampai dengan 47. Tapi saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru ya Bapak Ibu Saudara. Ini yang terbaru. Saya akan kita baca bersama-sama aja ya. Sekali lagi sudah terpampang di screen di depan Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Belum keluar ya. Ini 42. Nggak keluar ya. Oke, saya bacakan aja ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. 43. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, saya pikir kita sudah membahas ya tentang ayat ini sebagian, bahwa paling tidak jemaat mula-mula itu bertekun dalam 4 hal. Itu terlihat di dalam ayat yang ke-42, dijelaskan di sana. Mereka bertekun dalam 4 hal Bapak Ibu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun dalam memecahkan roti, atau mereka juga mengadakan perjamuan kudus seperti kita hari ini. Yang keempat, mereka bertekun dalam doa. Penekanan kata kumpul, makan bersama, membagi harta bukanlah sesuatu yang mereka lakukan karena ada musimnya, saudara, jadwalnya, enggak. Tapi kita melihat ada sebuah disiplin rohani yang berkembang hari itu di tengah-tengah jemaat mula-mula. Mengapa mereka membutuhkan sebuah komunitas, mereka membutuhkan kegiatan rohani, mereka membutuhkan aktivitas-aktivitas rohani seperti berdoa, persekutuan, berkumpul, memecahkan roti, sharing kehidupan. Itu menjadi bagian yang penting bagi jemaat mula-mula, saudara. Oleh karena itu tidak heran bahwa di ayat yang ke-47 Alkitab mengatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Amin.
Nah, saya mau menjelaskan sedikit masuk lebih dalam lagi tentang kata bertekun ini, saudara. Saya sudah membahasnya di ibadah beberapa waktu yang lalu tentang definisi kata bertekun dan sebagainya. Tapi saya mau masuk lebih dalam pagi ini kepada pembahasannya lebih dalam. Sebenarnya, kenapa jemaat mula-mula itu bertekun itu untuk apa, saudara? Saya sempat membahas, tapi saya mau membahas ini dari sisi apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat waktu itu, saudara. Bapak Ibu Saudara, kenapa jemaat mula-mula itu begitu bertekun dalam doa dan di dalam persekutuan? Kenapa? Karena penghayatan mereka akan kedatangan Kristus yang kedua kali itu begitu kuat, saudara. Begitu kuat. Kalau Bapak Ibu baca surat-suratnya Rasul Paulus ya, terutama di surat-surat awal yang ditulis oleh beliau di dalam 1 Tesalonika misalnya, Paulus itu punya keyakinan yang sangat kuat, Bapak Ibu, dan itu dia ajarkan kepada jemaat, bahwa dia sangat yakin bahwa Yesus itu datang pada waktu abad pertama di tengah-tengah penganiayaan umat percaya, saudara. Jadi mereka berharap ketika penganiayaan terjadi, mereka berharap Tuhan segera datang kok. Itu begitu kuat, saudara. Kenapa begitu kuat? Ini mendorong mereka untuk bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan, bertekun dengan luar biasa. Mereka percaya dan punya penghayatan yang begitu kuat bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali. Makanya saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita akan melihat kok ada ya orang yang sampai rela jual segala miliknya dan memberikannya untuk pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Konteksnya kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Tuhan akan segera datang, saudara. Jadi buat apa nyimpan duit banyak-banyak gitu ya? Kita bagikan aja untuk saudara-saudara seiman untuk pekerjaan Tuhan waktu itu. Bagi mereka dalam konteks zaman itu, saudara. Nanti saya tidak nantang saudara untuk terus memberikan segala harta milik saudara, enggak, saudara. Tapi ini saya mau mengajarkan kenapa mereka sampai seperti itu. Kenapa mereka sampai rela membagi hidupnya itu untuk sahabat-sahabat seimannya. Kenapa? Karena mereka memiliki penghayatan bahwa Yesus itu akan datang pada zaman itu. Rasul Paulus itu dikenal sebagai seorang eskatomania, saudara, dalam istilah orang anak teologi itu, eskatomania. Jadi dia itu sudah mikirnya itu udah deh mati nggak apa-apa gitu. Makanya dia sampai bisa ngomong mati adalah keuntungan buat dia. Dan hidup itu adalah untuk Yesus. Dia sangat meyakini dan dia menghayati keyakinan itu, saudara. Dia akan sangat percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali pada waktu itu. Mengapa mereka bisa tekun? Karena mereka memiliki penghayatan yang luar biasa akan hal ini, saudara. Jadi kalau kedatangan Kristus itu sudah dekat, ya pasti all out ya, saudara. Anda saudara bayangkan, kita ini kayak punya tamu gitu ya. Nanti malam jam 7 ada tamu penting yang akan datang. Maka kita percaya dari pagi itu kita udah mempersiapkan diri ya, saudara. Udah pasti itu. Rumahnya nanti ditata. Kebetulan kami ini di rumah nggak ada ART, saudara. Jadi kalau ini adalah momen penting kalau ada tamu datang ke rumah janjian, saudara. Jadi kalau ada janjian jam 7 pagi di rumah saya ini, saudara. Mungkin di rumah Bapak Ibu beda ya. Karena nggak ada ART, saudara. Jadi kalau kita datang janjian, itu ada janjian jam 7 gitu ya. Ada teman atau saudara datang. Itu dari pagi kita udah ngepel, saudara. Jadi sapu, ngepel, semuanya dibersihkan, clean gitu. Jadi kalau pas tamunya datang itu, aduh, sama datang gitu kan, rumahnya udah bersih. Gak tahu kalau seminggu sebelumnya kacau, saudara, rumah kami itu ya. Demikian juga jemaat mula-mula itu, saudara. Mereka tahu bahwa Yesus itu akan segera datang. Karena itu apa? Mereka berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga itu mereka bangun dengan apa? Bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan, saudara. Udah pokoknya Tuhan mau datang, saya harus siap-siap gitu. Kedatangan Kristus yang begitu dekat itu membuat mereka itu all out untuk pekerjaan Tuhan. Namun di sisi yang lain juga ternyata juga ada yang malas-malasan, saudara. Jadi ternyata ketika mereka mendengar bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali, Paulus itu negur jemaat Efesus. Dia negurnya apa? Kalau kamu mau makan ya kamu harus kerja gitu. Karena ada yang berpikir jemaat Efesus, Tuhan mau datang gak usah kerja, gak usah buka toko, gak usah kerja, gak usah melakukan sesuatu cari duit, enggak. Karena itu Paulus tegur jemaat di Efesus, kalau kamu mau makan ya kamu harus bekerja. Jadi ada dua hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat, saudara. Ada yang bertekun dengan sungguh-sungguh, tapi ada yang malas-malasan gitu. Ini sebuah gambar yang bisa kita dapatkan tentang keadaan apa yang terjadi di jemaat mula-mula hari itu, saudara. Yang ketiga, kenapa mereka itu bertekun? Karena mereka masih melihat ada apa, saudara? Saksi-saksi hidup ketika Kristus bangkit. Kristus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Itu masih ada orang-orang yang masih hidup waktu itu. Dan mereka melihat hidup orang-orang itu diubahkan, saudara. Itu membuat mereka juga all out bagi pekerjaan Tuhan. Mereka all out dalam doa, mereka all out dalam persekutuan. Mereka all out dengan segenap hati untuk membagi hidup mereka bagi saudara-saudara. Mereka melihat saksi-saksi Kristus
saksi kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus waktu itu masih ada, masih hidup, saudara. Saudara kalau melihat dokumentari di YouTube tentang Kolosium di Roma, saudara. Kolosium di Roma itu adalah tempat, kalau saudara ke Roma hari ini itu ada satu bangunan yang tinggal separuh ya, bentuknya bulat. Nah di dalam Kolosium itu adalah tempat di mana orang-orang Kristen pada waktu zamannya Nero terutama itu diadu sama singa, saudara. Diadu sama singa, diadu sama binatang-binatang buas di tengah-tengah Kolosium itu, dan itu jadi pertunjukan, saudara. Orang Kristen yang ditangkap itu dimasukkan situ, diproses di situ. Dia akan dilawankan singa dan sebagainya. Saudara akan menemukan dokumentari di National Geographic, saudara bisa temukan di YouTube. Itu mereka melihat nih orang-orang Kristen juga waktu itu juga melihat di gelanggang itu, saudara, di gelanggang Kolosium itu. Dan mereka melihat orang-orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, mereka yang ditangkap karena kekristenannya, itu menghadapi kematian dengan senyum, saudara. Sambil dikletak sama singa, sama binatang-binatang buas, itu dia bisa menjemput kematian itu apa? Dengan senyum, saudara. Dengan senyum. Itu membuat mereka begitu luar biasa imannya itu terbangun ketika melihat kesaksian orang-orang yang ditangkap oleh Nero dan dihajar di Kolosium, dipersembahkan, dilawankan oleh binatang-binatang buas. Gak ada takutnya, saudara, menghadapi kematian. Buat mereka kematian itu adalah keuntungan, menghidupi apa yang disampaikan oleh Paulus. Hebat ya, saudara. Mereka begitu rela menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, menyerahkan segala-galanya bagi Tuhan. Spirit seperti ini itu membuat mereka kuat dan bertumbuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Kira-kira lebih sulit atau lebih gampang, saudara? Sulit. Betul, lebih sulit. Nasihat Rasul Paulus itu, Petrus menasihatkan bahwa kalau kamu mati, kamu tidak berbuat dosa. Karena itu relevan dengan pesan hari itu, saudara. Orang Kristen dianiaya luar biasa. Pertanyaannya sekarang kan repot. Yang pertama, kita nggak punya, kan kita nggak bisa lihat Rasul Petrus nih, Rasul Paulus, murid-murid Yesus. Kita nggak lihat hari ini, saudara. Kita nggak lihat. Kita nggak melihat demonstrasi iman mereka kepada Kristus. Pengiringan mereka kepada Kristus itu kita nggak melihat hari ini. Makanya saya setuju dengan pendapat, apakah hari ini lebih mudah atau lebih sulit? Lebih sulit, saudara. Lebih sulit. Kekristenan itu membuktikan dalam sejarah kekristenan, ketika kekristenan itu dianiaya, dipersekusi, disudutkan, bahkan sampai dibunuh, itu kekristenan tidak pernah mati, saudara. Sejarah sudah membuktikan. Kekristenan itu akan bertumbuh dengan kuat ketika ada di tengah-tengah situasi yang sulit, pergumulan, permasalahan, tidak diterima dalam komunitas. Itu membuat kekristenan akan bertumbuh dengan luar biasa. Dan itu sejarah sudah membuktikan dimanapun, di seluruh penjuru dunia ini, saudara. Dan saya mau mengatakan, menyambung tema kita tentang persekutuan dan kenapa kita harus bertekun, saudara. Hari ini saya mau memberi tema renungan pagi ini belum mulai, saudara, renungannya, saudara. Hari ini saya mau berikan tema itu meraih berkat rohani, saudara. Kenapa kita harus bertekun? Karena kita mau meraih berkat rohani, saudara. Sambil menyambung tema bertekun hari ini, saudara tahu enggak bahwa setiap hari itu Tuhan menyediakan berkat rohani buat kita? Amin, saudara. Kalau kita melihat doanya Tuhan Yesus yang diajarkan Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hari ini apa, saudara? Makanan kami yang secukupnya. Kenapa sih Tuhan nggak ngajar kita, Tuhan berikanlah kepada kami makanan setahun gitu? Pernah terlintas nggak Bapak Ibu? Kan enak, saudara. Setahun aja Tuhan, apa seumur hidup kan sekalian. Sekali doa terus langsung kemudian kita nggak doa lagi. Sebenarnya Tuhan ingin mengajar kita apa? Tuhan ingin mengajar kita supaya kamu bergantung sama aku, begitu. Supaya ketika engkau melewati hari hidupmu lepas demi hari lepas hari itu, engkau harus melihat Tuhan, bahwa hanya Tuhan itulah sumber hidup kita. Amin, saudara. Dalam persekutuan, saya menemukan bahwa ada berkat rohani dalam ibadah bersama, saudara. Seperti ini, dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah pemahaman Alkitab, mungkin ya, dalam fellowship apapun. Mungkin minggu depan kita mau ada kebaktian Padang bersama. Saya mau katakan selalu ada berkat rohani setiap hari buat kita semua. Amin, saudara. Dan saya mau mendorong kita untuk pastikan kita mendapatkan berkat rohani itu setiap hari, saudara. Dalam persekutuan, dalam ibadah doa ada berkat rohani yang harus kita tangkap untuk mengubah hidup kita, saudara.
Saya menemukan banyak orang tidak mengalami perubahan hidup karena tidak menangkap berkat rohani yang tersedia ini, saudara. Ya karena sombong, rohani, cuek, masa bodoh, ke gereja nggak ke gereja buat mereka nggak masalah. Kita datang ke gereja itu tidak otomatis memberikan sebuah legitimasi kepada kita bahwa kita ini orang Kristen atau anak Tuhan. Amin, saudara. Saudara datang ke sini itu bukan terus saudara pasti orang Kristen. Itu menurut dunia, saudara. Tapi legitimasi kita itu, kita dikatakan engkau anak Allah, engkau orang Kristen itu adalah kita harus mencari perkenanan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan ngomong kamu anakku dan aku berkenan kepadamu, itu adalah perkenanan yang kita cari, saudara. Bukan karena kita datang ke ibadah seperti minggu hari ini. Perlu sebuah keseriusan, saudara, untuk meraih berkat rohani. Perlu kejujuran untuk menerima berkat rohani ini. Kenapa berkat rohani ini penting, saudara? Saya 2 minggu lalu saya diajak sama pendeta saya, saudara. Kami melayani itu tante-tante usia 83 tahun, saudara. Masih sehat sih, masih cantik, ya. Tapi dia mengalami kepahitan dengan suaminya dan mereka memiliki kehidupan pernikahan yang menyedihkan, saudara. Hampir lebih dari berpuluh tahun, saudara. Jadi ketika kami ngobrol sama tante ini, dia tuh bisa, kita ngobrol, tiba-tiba dia tuh bisa ngomong, bajingan suamiku, katanya gitu. Saya melihat tante yang cantik ini ya, terus kemudian dia ngomong seperti itu, saya sampai terkejut. Sampai terkejut. Jadi kepahitan itu membuat manusia itu sampai kehilangan kesadarannya. Dia gak bisa ngampuni. Itu membuat hidupnya itu pahit, saudara. Tahukah saudara, kalau kita datang kepada Tuhan setiap hari, saya percaya tante ini pasti nggak mengalami kepahitan dalam hidupnya. Kenapa? Karena kalau kita datang sama Tuhan setiap hari dalam ibadah doa, dalam saat teduh kita setiap pagi membaca firman, saya percaya Roh Kudus pasti ingatkan kita. Amin, saudara. Saya percaya kalau tante ini ketika dia mengalami masalah dengan suaminya, saya percaya kalau dia datang sama Tuhan, saya percaya Roh Kudus pasti bisa ampuni suamimu. Pasti saya percaya Roh Kudus akan ingatkan dia bahwa kamu harus ngampuni suami. Dan ini masalahnya, tante ini sudah dalam proses di mana lebih dari puluhan tahun, saudara, gak ngampuni suaminya. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Dia ngomong, saya percaya Yesus kok, tapi gak bisa ngampuni suaminya. Nah pertanyaannya, kalau kita percaya Yesus, tapi kita gak bisa ngampuni orang, itu kita pasti ke neraka, saudara. Itu udah pasti, saudara. Meskipun kita percaya Yesus, tapi kita nggak ngampuni orang. Saya percaya kebenaran firman yang kita baca setiap hari itu akan mendorong kita dan mengubahkan kita, saudara. Supaya kita apa? Supaya kita jangan sampai kepahitan sama orang, supaya kita bisa ngampuni orang, supaya kita bisa meraih berkat rohani setiap hari lewat persekutuan kita. Kenapa kita di gereja kita didorong untuk hadir onsite misalnya ibadah? Karena berkat onsite dan online itu beda loh, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, jemaat mula-mula itu apa? Ada online, saudara? Gak ada, saudara. Kalau ada YouTube hari ini lebih canggih pasti, saudara. Saudara, ibadahnya jemaat mula-mula itu onsite, saudara. Jadi gak ada online. Jadi kalau kenapa kita online 3 tahun, 4 tahun belakangan ini? Karena situasi, saudara. Karena situasi mendesak kita harus ibadah online. Tapi kalau kita mau kembali ke gereja mula-mula, ibadahnya onsite, saudara. Harus hadir di tengah-tengah ibadah ini. Di online itu banyak orang ngikuti ibadah sambil multitasking. Tahu, saudara? Saudara pernah ngalamin enggak? Ya coba kita pengakuan dosa satu dengan yang lain ini. Pagi ini. Lewat online gitu, saudara. Kalau kita ibadah jam 10 di gereja ya. Waktu itu ibadah di gereja saya juga jam 10, saudara, online gitu kan. Misalnya saya cuma sama istri saya ibadah gitu ya. Atau kita ibadahnya agak sore, kemudian ada tahu tek langganan kita lewat di depan rumah, anak-anak kita pesen, saudara ya. Loh, ibu ada yang di belakang gini-gini kan gitu ya. Nanti kan anak-anak tanya, Mam nggak tahu tek sambil ikuti ibadah ini. Haleluya, haleluya. Lombok 1. Lombok 1. Terus nanti kita haleluya, haleluya. Anak kita tanya lagi, Pam, pakai lontong apa enggak? Nggak usah lontong. Itu, saudara. Saudara tahu enggak kalau saudara gitu, kita udah kehilangan berkat rohani, saudara. Online itu membuat kita kehilangan berkat rohani. Dan ada banyak yang lain yang kita alami. Saya juga ngalamin, saudara. Saya punya anjing di rumah, saudara, 2 ekor.
Nah kadang-kadang kan waktu kita ikut ibadah itu ya tiba-tiba anjing saya nolong saudara, itu pintunya bisa dibuka sama dia saudara. Anjing saya 35 kg saudara, beratnya saudara. Jadi dia tinggal push gitu nobrak, kan kita terganggu ibadah saudara di rumah. Berkat ibadah online dan onsite itu lain saudara. Saudara datang ke sini itu dapat double porsi. Amin saudara. Banyak orang itu nyambi kalau ikut ibadah saudara. Ya saya nggak mau menyebut merek gereja, tapi saya ada adik rohani saya, bukan adik rohani saudara, adik ipar saya itu sharing. Karena apa? Karena hari ini gereja kan ada isu relevan atau kontekstual, rame nih saudara di tengah-tengah gereja. Kenapa? Karena ada beberapa gereja itu sambil ikut ibadah bisa sambil makan minum saudara. Di tengah ibadah sambil saudara dengerin renungan seperti saya ngomong ini, saudara bisa sambil ngopi, nyenek, bisa. Dan yang terakhir saya dengar itu bisa bawa hewan peliharaan saudara datang ke gereja ikut ibadah. Ini sudah ada saudara, sudah ada. Adik saya itu shock saudara. Saudara, kalau saudara berhadapan dengan orang yang sangat penting, pribadi yang sangat penting, apakah itu saudara lakukan? Kalau saudara menghormati Allah dengan patut, saudara nggak akan mungkin berani makan minum di tengah-tengah ibadah seperti ini. Saudara menghormati pencipta langit dan bumi ini. Amin saudara. Kekristenan hari ini sangat mengerikan saudara, karena transisi dari online menuju onsite itu membawa banyak dampak yang luar biasa. Salah satunya fenomena ini saudara. Kita harus memastikan bahwa setiap hari kita tidak kehilangan berkat rohani. Amin saudara. Saat ikut ibadah, saat kita tidak sungguh-sungguh ikut ibadah, tidak sungguh-sungguh berdoa, kita nggak akan pernah diubahkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Waktu kita dengar firman seperti ini saudara, paling tidak beberapa jenis firman itu bisa kita dapatkan. Ada yang sifatnya itu motivasional saudara, nyemangati. 2 langkah berdoa supaya didengar Tuhan. Nah bolehlah dengar juga, boleh. Seperti itu ada juga. Tapi ada juga khotbah-khotbah yang menekankan aspek etis. Misalnya ya kamu harus menghormati orang tua, kamu harus menghormati orang yang lebih rendah statusnya dari kamu. Itu aspek-aspek etis juga yang biasanya disampaikan dalam khotbah. Ada juga aspek kognitif atau pengetahuan. Ketika kita mendengar firman itu ada kebenaran firman yang dibukakan saudara. Amin. Itu juga akan sangat penting membangun kehidupan rohani kita. Bahkan juga ada penyingkapan dari kebenaran firman yang tersembunyi, yang dari sebuah ayat kita bisa dapatkan kebenaran firman, dan itu akan membangun kita saudara. Dan saya mau katakan kita perlu kebenaran ini setiap hari saudara. Setiap hari. Kadang saya ikut kebaktian doa pagi di gereja kami itu jam 5 pagi saudara, setiap hari Sabtu. Dan kadang-kadang kalau saya pas ada dapat tugas untuk bagi kebenaran, bagi renungan seperti ini tuh kadang-kadang saya dapat berkat lewat ibadah doa pagi itu. Jadi ada insight yang saya dapatkan ketika saya juga membagikan renungan pagi ini saudara. Saya juga mendapatkan insight saudara. Nah ini mau saya bagikan buat saudara pagi ini. Ada kebenaran yang harus disampaikan. Yang kedua saudara, ada berkat rohani lewat peristiwa hidup. Amin saudara. Saudara suka lihat acara The Voice atau American Idol, Indonesia Idol? Itu kan ada jurinya ya saudara. Orang nyanyi terus kemudian dia akan kasih komen. Kalau The Voice itu kan jurinya akan membelakangi pesertanya saudara. Kalau dia nyanyinya enak baru dia membalikkan kursinya gitu. Saudara sadar atau enggak bahwa setiap hari itu kita on stage, tampil di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita on stage, kita ini perform di hadapan Tuhan setiap hari. Saya mau katakan, makanya teman-teman present worship, saudara enggak cuman perform memimpin pujian itu cuman di depan mimbar ini pada waktu ibadah. Setiap hari kita, termasuk teman-teman PAW, itu adalah perform kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nah masalahnya ketika setiap hari kita perform, kira-kira Tuhan membalikkan diri kursinya nggak kayak The Voice gitu. Kalau bagus, dia akan membalikkan gitu. Atau kalau kita suaranya fals, suara hidup kita saudara fals, saya percaya Tuhan nggak akan memalingkan itu kursinya. Melihat kita bahkan tepuk-tepuk, enggak saudara. Demikian juga saya saudara. Saya itu juga, saya ini orangnya sat gitu saudara. Kalau bisa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Termasuk nyopir saudara. Ini kan berat saudara. Saya itu beberapa kali kegiatan gereja kami itu kan di Bukit Doa Immanuel saudara. Kalau pas turun dari Bukit Doa Immanuel, dari tol Japanan masuk ke Sidoarjo itu kan
dari 4 lajur saudara. Terus tinggal berapa saudara? 2 lajur. Wah ini Bapak ini ngerti nih. 2 lajur. Lah saya ini orangnya satu-satu saudara. Pilihannya saudara, kira-kira untuk membuat Tuhan itu memalingkan kursinya itu, pilih bahu jalan, gitu. Enak, kosong bahu jalan. Cet. Atau saya harus tutup di 2 jalur itu saudara. Menikmati di balik tronton 30 km per jam. Kalau dulu sebelum ikut Tuhan, tak langsung bablas kiri bahu jalan saudara. Yes, gitu saudara. Kalau sekarang begitu, ini setelah retreat saudara, layani retreat, set ini, ayo kiri kanan buat saya saudara. Tapi saya memilih untuk tetap di 2 lajur yang lambat, karena saya bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan saudara, meskipun terlambat. Dan kita punya banyak hobi yang lain. Saya mungkin di 2 lajur itu, saudara punya medan yang lain kan. Mari kita selesaikan saudara setiap pertandingan, setiap hari yang disajikan Tuhan. Menu-menu kita itu kan setiap hari untuk mendewasakan kita saudara. Ada orang yang gak sabar gitu kan ya. Ada orang yang susah ngampuni. Coba kalau digesek sama orang, bisa ngampuni gak? Dan kita akan masuk itu setiap hari kita alami. Makanya saya mau ngomong, ada berkat rohani saudara ketika kita setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau adik ipar saya itu biasanya kalau dia dapat berkat gitu ya, berkat di luar gaji saudara, itu kan pergumulannya dia gini, tak kasih tahu istriku enggak ya. Tak kasih tahu istriku enggak ya saudara, gitu saudara. Jadi kalau dia nggak ngomong, saya yang bocorkan ke istrinya saudara. Biar rame gitu. Biar rame. Itu juga harus kita bangun setiap hari. Kita membangun kejujuran kan saudara. Nah kita punya menu ini, punya kurikulum beda-beda kita, masing-masing kita beda. Selesaikan PR saudara. Amin saudara. Raihlah berkat rohani. Bertekunlah dalam setiap peristiwa hidup itu saudara. Nah saya mau menutup renungan saya pada pagi hari ini. Apa sih ciri-ciri orang bertekun itu saudara? Ciri-ciri orang bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam mencari Tuhan ini apa? Untuk meraih berkat rohani itu. Kehilangan kenyamanan saudara. Amin saudara. Saudara memilih datang ibadah atau masak aja di rumah gitu kan ya, atau lihat TV di rumah. Itu pilihan kita. Apalagi kalau kita mungkin ada ibadah doa malam gitu ya, pulang kerja. Biasanya kalau di gereja saya itu letaknya di tengah kota saudara. Kalau kantornya itu di tengah kota, pilihannya itu langsung pulang atau langsung ke gereja. Nah itu jadi pergumulan. Saudara, orang yang bertekun tuh pasti kehilangan kenyamanan. Amin saudara. Saudara bangun pagi setiap hari untuk meraih berkat rohani ini, untuk mencari wajah Allah, membuka firman, berdoa, menaikkan pujian. Nyaman gak saudara? Pasti gak nyaman. Daging kita ini gak nyaman saudara. Kalau kita ke kantor atau ke toko, mungkin toko kita buka jam 9. Ya mending kita bangun jam 8 mandi terus baru berangkat. Tapi kenapa kita harus bangun lebih pagi untuk apa? Untuk meraih berkat rohani saudara. Penting sekali. Berhala modern hari ini bentuknya saudara bukan patung-patung saudara. Tapi berhala modern hari ini bentuknya duit, kehormatan, kenyamanan hidup. Itu jadi berkat. Itu jadi berhala rohani hari ini saudara. Orang bisa lupa sama Tuhan karena kejar duit dan kekayaan sampai tidak sadar saudara. Dia merasa kalau saya sudah ke gereja setiap minggu sekali itu sudah cukup, sudah melegitimasi saya orang Kristen. Senin sampai Sabtu saya mau cari duit kok. Orang sudah kehilangan sensitivitas untuk hal rohani hari ini saudara. Hari ini kalau saudara melihat ke Eropa hari ini, kekristenannya sudah padam saudara. Saudara bisa melihat banyak sekali dokumentari tentang kemiskinan di Eropa hari ini. Saudara bersyukurlah orang Indonesia. Saudara diberkati Tuhan. Luar biasa ya. Eropa itu pernah menjadi pusat kekristenan, namun hari ini sudah kehilangan kekristenannya. Karena apa? Yang hari ini kita alami, kenyamanan. Kenyamanan Eropa itu membuat kekristenan merosot saudara sampai di titik terendah hari ini. Dan mungkin gak bisa bangkit lagi. Kalau hari ini kita sedang ada di level di Eropa seperti 40 tahun yang lalu, kalau saudara nyaman
hidup, bekerja, diberkati Tuhan. Itu dialami Eropa, saudara. Sudah duluan mereka, 40 tahun yang lalu. Karena itu kita mesti hati-hati. Jangan sampai kenyamanan hidup itu membuat kita lupa sama Tuhan, saudara. Dan itu sudah terbukti, saudara. Kekristenan Eropa itu merosot ketika kenyamanan hidup itu mencengkram setiap jiwa di Eropa sampai melupakan Tuhan. Saya ketemu dengan seorang warga negara Korea Selatan. Kebetulan di perusahaan kami itu kami pernah mengadakan trainingnya itu dari sebuah perusahaan di Korea Selatan, saudara. Ada 3 orang yang datang ke kantor untuk training ya teman-teman. Saya tanya salah seorang trainernya itu seorang perempuan orang Korea, dia cerita sama saya. Papa mama saya dulu jemaahnya Pak Yong Ijo di Seoul, Korea Selatan. Mama papa saya mencintai Tuhan luar biasa. Terus saya tanya, terus kamu gimana? Saya ateis hari ini. Saya nggak jadi Kristen. Kenapa, saudara? Nyaman hidupnya, saudara. Hidupnya nyaman sekali. Nah, kalau nyaman untuk apa? Butuh Tuhan. Dia ngomong seperti itu. Saya ateis aja hari ini. Papa mama saya masih ke gereja hari ini. Kenyamanan hidup bisa membunuh iman kita, saudara. Karena itu kita mesti setiap hari datang sama Tuhan. Tuhan akan memberikan arahan, saudara. Secara pribadi kepada kita. Secara pribadi. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mencari Tuhan atau meraih berkat rohani itu tidak melihat musim, saudara. Kalau saudara datang ke doa malamnya Betani misalnya, Jumat itu, Kamis malam. Nah, doa malamnya Betani itu buat saya puluhan tahun yang lalu waktu saya mahasiswa itu hiburan buat saya. Saya waktu saya mahasiswa, teman-teman saya itu banyak dari anak-anak luar daerah. Kami itu meeting point-nya adalah doa malamnya di Betani, saudara. Ngobrol di situ. Nanti kalau kita melihat kita survei, saudara, orang-orang yang datang di doa malam, gak cuma di doa malamnya Betani tapi di semua gereja. Kira-kira itu orang-orang yang datang malam itu orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya atau tidak, saudara? Kalau di survei, gimana? Bermasalah. Orang punya masalah, nggak bisa bayar hutang, gitu kan ya, nyicil cicilan, lagi jatuh tempo, bayar sekolah anak, datang ke Tuhan, ikut doa malam, saudara. Nggak salah, datang ikut doa malam, nggak salah. Tapi jangan sampai kita datang sama Tuhan karena kita butuh saja, saudara. Amin, saudara. Makanya orang yang datang kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah, dalam waktu-waktu doanya itu dia nggak melihat musim hidupnya, saudara. Mau diberkati, mau lagi dalam masalah, apapun musim hidup kita punya kewajiban satu, datang sama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Banyak orang rajin doa malam, doa puasa, ibadah. Karena apa? Kepepet menghadapi masalah hidup. Tapi biasanya Tuhan pakai ini untuk apa? Untuk menarik kita. Dari apa? Dari dunia ini. Kita ditarik sama Tuhan. Ayo, tarik. Nah, tarikannya itu beda-beda, saudara. Setiap orang itu beda-beda tarikannya. Ada yang ditarik dengan keras, ada yang dicabut, saudara. Tapi bersyukurlah karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Amin. Kita harusnya bertekun mencari Tuhan itu bukan karena kepepet. Tapi saat baik-baik saja pun kita harus mencari Tuhan. Amin, saudara. Dalam ketekunan kita mencari Tuhan, kita akan menemukan apa? Arahan, petunjuk agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Yang ketiga, saudara, ciri-ciri orang yang bertekun itu apa? Dia akan senantiasa berjaga-jaga. Amin, saudara. Kalau saya tadi tanya, tadi ada ibu yang menjawab, kira-kira tantangan orang Kristen jemaat mula-mula sama hari ini lebih sulit mana? Ya lebih sulit hari ini, setuju Bu, hari ini. Kenapa? Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita bertekun untuk mencari berkat rohani itu adalah untuk membuat kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, bisa ditampilkan? Ya? Kita perlu bertekun untuk meraih berkat rohani karena ini, saudara. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa, saudara? Iman di bumi ini. Iman itu bukan percaya Yesus saja, saudara. Iman itu adalah pengabdian kepada Tuhan. Amin, saudara. Iman itu adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Itu iman, saudara. Iman itu bukan sekedar iman percaya Yesus, tidak. Bukan iman secara kognitif, secara akal pikiran percaya Yesus Tuhan. Itu bukan iman yang menyelamatkan, saudara.
Tapi iman di sana adalah pengabdian kepada Allah. Ketika Yesus datang nanti kedua kali, apakah kita setia? Tuhan lihat kita masing-masing. Karena itu, ketika kita bertekun dalam perkara-perkara rohani, kita bertekun dalam kehidupan doa, itu membuat kita berjaga-jaga senantiasa. Saudara, jangan nunggu kita punya masalah baru datang dalam kehidupan doa, bersekutu dengan Tuhan. Kita harus percaya bahwa fokus kita mencari Tuhan itu bukan untuk mencari penyelesaian masalah yang kita alami semata, saudara. Tapi tujuan kita bertekun dan meraih berkat rohani itu adalah untuk kita mengalami perubahan karakter, untuk kita diubahkan menjadi seperti Yesus. Kita bisa menjadi pribadi yang murah hati, mudah mengampuni, punya beban atas pekerjaan Tuhan, punya beban untuk melayani dalam perkara-perkara rohani. Alami Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Dan tujuan kita bertekun adalah supaya kita menjadi seperti Yesus. Kalau tidak, kita akan semata-mata terjebak, kita hanyut dengan dunia ini, saudara. Saya melihat orang-orang yang karena tokonya itu rame, bahkan sampai jam 9 malam rame. Pertama dia bukanya Senin sampai Sabtu gitu ya, rame terus dia mikir, minggu tak tutup ke gereja rugi ya, enggak, cuma apa ya? Tak buka aja sekalian minggu dibuka terus sampai jam 9 malam, saudara. Nah kalau belum punya pegawai, ditungguin tokonya sampai jam 9 malam. Ibadahnya gimana? Online, sambil melayani pelanggan. Saya mendorong kita nekat, saudara, untuk mencari Tuhan, karena kita harus nekat dan berani mengambil keputusan untuk kita memilih mencari Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita punya kesaksian bahwa lewat setiap perjumpaan kita dengan Tuhan dalam kehidupan doa itu akan mengingatkan kita supaya kita ada dalam perencanaan dan anugerah Tuhan. Saya menutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Saya pernah 20 tahun yang lalu saya pernah menerima pemberhentian PHK, saudara. Saya pernah menerima PHK, tapi PHK saya itu baik perusahaan saya, saudara. Perusahaan saya waktu itu pusatnya di New York, Amerika Serikat. Jadi di dalam perusahaan saya tempat bekerja itu, jadi kalau ada orang bekerja 4 tahun itu harus diberhentikan di tahun kelima. Itu cara pikir bule, saudara. Cara pikir bule. Jadi saya cuma dikasih duit, udah kamu libur aja dulu, kita nggak bisa kerjakan kamu gitu ya. Nah, saya itu 3 bulan pertama oke lah ya, di rumah masih senang-senang gitu ya, saudara. Tapi masih bulan keempat ya saya mikir, Januari tahun depan saya mesti bayar sekolah anak, masuk sekolah anak gitu ya. Katanya kalau punya duit segini nggak ada deh duitnya gitu ya. Nah saya itu dalam fase saya, saudara, musim dimana saya itu diizinkan Tuhan untuk mengalami masa sulit, masa yang tidak menyenangkan, tidak nyaman itu, saudara. Ya saya tetap doa pagi, tetap baca firman, tetap, tapi nggak ada spirit semangatnya itu nggak ada, saudara. Ya cuma sekedar saja. Ya sebetulnya setengah gondok sama Tuhan. Ini kan kalau ada orang Kristen gondok sama Tuhan, saya juga pernah ngalamin gondok sama Tuhan gitu kan. Saya jujur aja, Tuhan rasanya doaku nggak dijawab ya. Sampai suatu hari ketika saya bersaat teduh, saudara, saya itu dalam bahasa Inggris, saudara. Bukan sombong atau gimana, saudara. Tapi saya memaksa diri saya belajar bahasa Inggris, saudara. Jadi saya baca renungan harian dalam bahasa Inggris itu sejak saya mahasiswa, untuk membuat saya ngerti bahasa Inggris gitu, saudara. Jadi saya baca renungan saya hari itu 20 tahun yang lalu, itu judulnya Happy Adversity, saudara. Dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Happy Adversity. Happy itu gembira, adversity itu menderita, saudara. Jadi selamat menderita gitu. Kayak saya itu sama Tuhan ngomong gini, pokon gitu kan. Enak toh, kamu kan gitu kan, ya toh. Kamu lagi susah toh gitu. Tapi saya baca Yakobus pasal 1 ayat 2 itu jadi turning point saya, saudara. Jadi titik balik saya untuk saya kembali serius dengan Tuhan. Oh, saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tahu keadaan saya hari itu. Dan firman itu berbicara kuat, saudara, dalam diri saya. Kuat sekali, sampai mengubah. Itu jadi titik balik saya untuk saya ini ayatnya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Coba. Suatu kebahagiaan bukan karena punya rumah baru, bukan karena gaji naik, bukan karena dapat warisan,
tapi suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin, saudara. Apapun musim hidup kita, itu Tuhan bisa pakai untuk membuat kita dekat dengan Tuhan, mengubah karakter kita, hati kita, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat saya di Shalom Family. Ini firman Tuhan hari ini buat kita semua. Saya berdoa biarlah kebenaran firman yang singkat, padat, jelas ini menguatkan kita dalam musim kita, apapun musim hidup kita hari ini, tetap bersuka cita, tetap berbagi. Saudara adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang diberikan buat kami. Apapun musim hidup kami hari ini, kami mau tetap datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari berkat rohani setiap hari lewat kehidupan doa, kehidupan persekutuan kami bersama dengan sahabat-sahabat seiman. Ya Tuhan, karena kami tahu bahwa tujuan kami mengikut Tuhan bukan supaya kami hanya sekedar mendapat berkat dan pemeliharaan Tuhan, tapi kami berjuang untuk kami memiliki kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan apapun yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan punya rencana buat setiap kami dengan indah, untuk memakai setiap kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus, Engkau terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia demi kasih karunia yang telah Kau curahkan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kami percaya bahwa benih firman yang telah Kau taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami betul-betul menjadi pelaku firman-Mu yang sejati. Kami bisa meraih berkat rohani di dalam bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pengajaran, dan bertekun di dalam persekutuan, sehingga kami betul-betul menjadi pribadi yang diubahkan menjadi seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati Pak Rinaldi ini salah telah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus ada di dalam kehidupan rumah tangganya, dan Kau pakai lagi melayani Engkau untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi gembala jemaat di tempat ini, Bapak Edi, dan juga beserta keluarga. Roh Kudus sendiri yang melakukan pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan sempurna atas beliau, sehingga apapun yang dikerjakan Kau sertai dan Kau berikan kekuatan, hikmat, dan pengertian, sehingga bisa menggembalakan semua di tempat ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, semua doa-doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya percaya kita semua pulang dengan membawa berkat rohani. Haleluya. Ya, jadi saya mengundang tetap Bapak Ibu Saudara untuk minggu depan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Rinaldi. Minggu depan kita ada spesial event, ya. Ada ibadah Minggu Padan. Kita akan sama-sama, tempatnya di Trawas ya. Tempatnya sudah disiapkan di Trawas. Pendaftarannya masih dibuka lah mungkin ya, kalau memang ada yang daftar lagi. Kemarin saya lihat di WA sudah ada mungkin berapa, hampir 30 ya, hampir 30 orang. Ayo kalau masih ada yang mau mendaftar lagi, yuk kita sama-sama berangkat. Sebuah special event buat kita. Kita jemaat mungkin kalau masih 100, saya kira masih bisa lah ya, special event begitu. Saya kira kita nggak perlu terlalu terikat sekali ya. Sekali waktu kita bisa pergi sama-sama, tidak harus selalu ibadah minggu di tempat ini. Kita bisa pergi ke satu tempat sama-sama untuk kita bisa ibadah minggu dimanapun. Ketika kita berkumpul, firman Tuhan katakan kalau memang hati kita sungguh-sungguh terarah kepada Dia, 2-3 orang berkumpul memuji menyembah Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Apalagi kalau sampai lebih dari 2-3 orang, 30, 50 pasti dimanapun itu, ya kan? Oke, jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita hari Minggu depan di Trawas ibadah Minggu Padan di Shalom Family Surabaya. Amin. Minggu depannya lagi kita tetap ada di tempat ini. Kita akan masuk dalam ibadah yang pertama, perjamuan kudus. Saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk selalu hadir.
Ayo kita responi firman Tuhan hari ini. Mari kita tetap bertekun di setiap musim hidup kita. Apapun kita tetap mau bertekun. Dalam apa? Dalam persekutuan, dalam doa, dalam pengajaran. Amin. Ya. Baik, kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu lagu sebelum kita akan masuk dalam doa berkat. Mari kita bagi berdiri. Kami sungguh berterima kasih, kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini. Kalau sebentar lagi kami pulang meninggalkan tempat ini, kami berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Bapa, berkat yang dari Bapa, berkat rohani yang dari surga itu sudah menjadi bagian kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Biarlah kiranya Bapa yang maha baik, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Engkau mencurahkan kepada kami semuanya berkat anugerah kasih kemurahan-Mu dan rahmat-Mu. Berkat-berkat yang terbaik dari surga itu turun dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan dan kerjakan di tengah kehidupan kami. Kami semuanya akan senantiasa dibersertai dengan berkat-berkat dari Bapa di surga. Biarlah kiranya cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menguatkan kami, yang menolong kami, meneguhkan kami, dan menuntun kami senantiasa untuk kami boleh senantiasa berjalan dalam rencana dan kehendak Bapa di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan pulang, dan saat ini kami senantiasa disertai oleh berkat-berkat yang dari Bapa di surga. Mulai sejak siang hari ini sampai selamanya, kami adalah anak-anak Bapa yang diberkati oleh Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.